Terima kasih juga bahwa Tuhan menyertai hidup kami sehari-hari. Tuhan tidak hanya berjanji soal nanti, tetapi Tuhan menyertai dan menopang kami. Bahkan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk kecukupan, untuk kesehatan, untuk kekuatan, pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Seluruh tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada waktu kami belajar, beraktivitas, bergaul dan yang lainnya. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami. Pagi hari ini kami membawa persembahan kami sebagai ekspresi kami bersyukur kepada Tuhan dan belajar bergantung kepada Tuhan Allah pemelihara kami. Yang akhirnya Tuhan berkenan, Tuhan memberkati semuanya itu sehingga boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan makin luas dan makin kuat lagi demi kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan membawa persembahan kami. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita boleh menaikkan sekali lagi pengakuan kita di hadapan Tuhan dengan berawas-awas sambil kita menyiapkan diri untuk firman Tuhan. Kalau kita berkata tadi mengikut Yesus, keputusanku dan komitmen kita sampai pada akhirnya kita ikut Tuhan. Walaupun sendiri, walaupun penuh tantangan, walaupun ditinggalkan, walaupun penuh resiko, kita mau ikut Tuhan. Tapi komitmen itu kita perlu sadar betul bahwa bukan komitmen yang akan bertahan dengan kuat di dalam segala waktu. Kita perlu mempertahankannya, mengingatkan diri kita senantiasa dan terus berjuang untuk setia melakukannya. Saya mengingat Petrus di malam penyaliban Yesus, penangkapan Yesus. Setelah janji yang luar biasa, setelah komitmen yang luar biasa, dia menyangkal Yesus. Kita perlu mengingat dengan rendah hati betapa lemahnya kita di hadapan Tuhan. Betapa perlunya kita menikmati tuntunan Tuhan setiap hari supaya komitmen kita sungguh-sungguh nyata dan tidak sekedar menjadi nyanyian dan janji di hadapan Tuhan. Mari kita menyiapkan diri untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk saling berdoa. Apa yang akan membuat kita teguh, kokoh, kuat? Kalau kita terus mengingat karya Tuhan yang sedemikian besar, pengorbanannya, penebusannya, kasih yang menerima kita kembali, yang menunjukkan kita sampai pada paripurnanya. Amin.
Marilah bersabda kepada kami, marilah Tuhan, biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu secara pribadi adalah isi hati daripada Engkau saja, sehingga itu akan menumbuhkan iman percaya kami, mengajar kepada kami untuk seturut dan selaras daripada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, sehingga hidup kami diperkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam Yesus Kristus. Hari ini kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan kepada pemimpin-pemimpin kami. Tuhan akan memberkati mereka. Berikan mereka roh hikmat kebijaksanaan di dalam Tuhan Yesus, sehingga mereka di dalam menjalankan program pemerintahan sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Mengusahakan kesejahteraan bangsa ini sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pertumbuhan perkembangan gereja ini dalam setiap visi misi yang Tuhan taruh kepada kami. Berikan kami hati untuk selalu mendukung dan selalu bersatu hati untuk mewujudkan visi misi yang Tuhan nyatakan kepada kami, sehingga gereja ada pertumbuhan perkembangan yang di dalam Engkau Bapa. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang tidak bersama-sama dengan kami. Pulihkan, sembuhkan mereka, supaya mereka mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Demikian juga saat ini yang terbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan firman ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Iya. Adakah yang baru pertama kali hadir saat ini? Ada? Oke, silakan bisa berdiri. Nama? Nikolas. Iya. Nikolas Doroti. Oke, terima kasih Abang Nikolas ya. Oke. Ada lagi? Sudah tidak ada? Mungkin yang di sebelah sana saya juga tidak tahu ya, karena nggak terlihat di sini. Tetapi biarlah ini menjadi sukacita kita bersama-sama atas kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa pada saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita patut mengucap syukur karena kasih dan rahmat Tuhan kita ada saat ini itu bukan kebetulan, tetapi karena rancangan-rancangan Allah, damai sejahteranya, sukacitanya, sehingga kita boleh diselamatkan untuk sebuah visi misi yang daripada Allah. Nah, kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari Matius, Injil Matius pasal yang ke-27. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana hari ini kita memperingati atau mengenang akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam pujian tadi, lambung yang tertusuk, bermahkota duri, dicela, dihina, dan itu semua bagian daripada trik dan intrik. Trik dan intrik ini luar biasa ya. Yang
kadang-kadang membuat gemas kita sebagai manusia. Perayaan Paskah yang seharusnya dirayakan dengan sukacita karena mengenang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, malah dirayakan dengan adanya kedengkian, keirian hati di dalam para imam-imam saat itu dan para pengikutnya. Kejengkelan, nafsu jahat, kebencian yang seharusnya para imam-imam ini menjadi guru, menjadi contoh yang baik dalam hati kita masing-masing. Tetapi sangat mengenaskan ya, seperti itu. Pilatus yang notabene adalah orang luar, orang Roma, bisa melihat kedengkian hati para imam-imam saat itu terhadap Tuhan Yesus. Kalau melihat di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-18 di situ ya, disampaikan bahwa ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun diwarnai trik dan intrik, namun semuanya telah ditetapkan dan telah dinubuatkan oleh para nabi sejak dahulu. Di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26, saya mempelajari ada tentang peristiwa ini, cerita ini, bagaimana Pilatus Yesus dihadapkan setelah dia ditangkap oleh orang-orang itu, lalu dia, para imam-imam dan para tentaranya, sekutunya, lalu dihadapkan kepada Pilatus. Lalu di situ Pilatus menyampaikan, dia melihat bagaimana situasi kondisinya dan semuanya itu ternyata Pilatus mengerti bahwa ini adalah orang benar. Tetapi Pilatus juga manusia yang ingin bebas dan ingin memperkokoh dalam kerajaannya, istilahnya seperti itu, kekuasaannya, sehingga dia juga tidak bisa melakukan apa-apa, meskipun itu adalah suatu kebenaran, tetapi dia tidak berani. Nah, dari hal ini saya dapat belajar. Apa yang saya sampaikan di sini, yang pertama adalah bahaya iri hati. Bahaya iri hati, bahaya membenci, bahaya bagaimana ada akar kepahitan di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Semuanya itu membuat bisa mengakibatkan nyawa melayang. Kedengkian para imam, baik Farisi, imam-imam Farisi maupun Saduki yang saat itu sudah terpendam begitu lama, yaitu sejak pelayanan Tuhan Yesus memberitakan kebenaran di muka bumi ini. Bahkan di situ kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan bagaimana Allah Yesus saat itu memporak-porandakan bait suci, ketika ada pasar yang ada di bait suci itu, ini membuat kejengkelan yang sangat menyakitkan para imam. Disitulah terselubung bisnis yang dilakukan oleh para imam-imam itu. Wah, ini Tuhan Yesus ini yang disebut Yesus ini, walaupun dia orang benar, walaupun dia banyak memiliki manfaat bagi orang-orang banyak, tetapi bagi para imam ini adalah sesuatu masalah. Karena bisnisnya dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Kedengkian, kebencian ini mendarah daging, sampai bagaimana dia berusaha untuk melenyapkan yang namanya Tuhan Yesus ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hati-hati dengan iri hati. Iri hati ini menandakan tidak mampu. Iri hati membuat kecewa. Iri hati membuat masalah.
Jikalau sakit hati yang akan akhirnya memunculkan sakit hati dan akhirnya memunculkan akar kepahitan, disitulah akhirnya membuat masalah terjadi. Jadi hati-hati dengan hati saudara sendiri. Hati saudara sendiri. Beberapa waktu yang lalu istri saya bertanya, jika kami belajar kebenaran firman Tuhan ini benar. Yang melihat ada kesaksian di dalam video itu, ada orang yang terangkat ke surga, lalu orang yang terangkat ke surga ini melihat, ya kalau di surga kan jelas ada hijau, terus orang yang memuji Tuhan, apa senang-senang itu, lalu dia diajak turun ke neraka. Tahu apa yang terjadi di neraka? Ternyata di neraka ini katanya loh ya. Tahu apa yang di neraka? Wah, ternyata di neraka itu juga ada yang berkhotbah, menggebu-gebu. Wah, ada yang melayani Tuhan. Lalu dia bertanya kepada Tuhan Yesus yang mengajaknya dia ke neraka. Tuhan, kenapa itu kan juga berkhotbah Tuhan? Itu juga melayani Tuhan. Kenapa? Jadi, kenapa? Apakah bisa? Sekali? Sudah bisa ya? Saya melanjutkan saja. Jadi apa yang diceritakan saat itu ketika melihat kenapa di neraka juga ada orang-orang yang takut. Tuhan Yesus katakan dia melayani Tuhan, tapi ada di dalam hatinya ada akar kepahitan. Ada akar kepahitan. Kenapa? Karena dia dengan saudaranya tidak sehati. Gara-gara sesuatu hal dia tidak sehati. Lalu disampaikan kepada saya, bagaimana dengan demikian? Apakah memang harus demikian? Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa kita saat ini ketika masih ada akar kepahitan di dalam hati kita, harus berhati-hati. Karena wujud akar kepahitan ini menjadikan saya dan saudara sesungguhnya batu sandungan buat kita. Bagaimana saudara berbicara tentang mengasihi Allah? Bagaimana saudara berbicara tentang kasih kepada Allah, tetapi saudara tidak bisa mengasihi saudara sendiri? Ini tidak akan mungkin terjadi. Allah yang tidak terlihat, tidak mungkin saudara akan gembar-gembor tentang aku mengasihi Allah, aku berkorban untuk Allah, aku begini. Tidak akan terjadi. Kalau saya dan saudara dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tidak memiliki kasih itu. Ada akar kepahitan dalam diri kita. Memang penyebabnya banyak hal. Kenapa kita tidak mengasihi di situ? Jadi hati-hatilah, selidikilah benar-benar. Adakah kekesalan,
Adakah kebencian, adakah iri hati, adakah kedengkian, kepahitan di hati saudara? Itu dapat membunuh seseorang dan membunuh diri sendiri. Seperti para imam saat itu dan orang-orang yang mengikuti saat peristiwa menjelang penyaliban Tuhan Yesus itu. Coba perhatikan di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-25. Di situ disampaikan, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Karena kedengkian hatinya, dia tidak memikirkan keturunannya lagi. Karena kedengkian hatinya, keirian hatinya, dia tidak memikirkan dirinya lagi. Yang penting puas saat itu. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu Saudara. Janganlah kita menuruti hawa nafsu kita, tetapi pikirlah. Sejauh mungkin. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus di sini adalah menggenapi nubuat para nabi dan apa yang disampaikan sendiri. Jadi kematian Tuhan Yesus itu bukan sesuatu hal yang kebetulan, tidak. Sesuatu hal yang direka-rekakan. Sesungguhnya kematian Tuhan Yesus memang menggenapi nubuat daripada nabi. Nabi Yesaya, di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7 sampai 8 dikatakan, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Sejak dahulunya kematian Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan, dan begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sangat luar biasa. Dia disesat, dan kalau Bapak Ibu Saudara belajar di dalam ayat yang kedua pasal 27 ini, ketika Tuhan Yesus ditanya, apakah engkau tidak membela diri? Diam saja. Kalau seorang penjahat ketika ditanya, kalau dia ketahuan atau diadili, kalau dia merasa bersalah, pasti dia akan berbicara tentang, ya ampuni kami mengaku bersalah, ampuni kami, beri kami keringanan. Itu kalau penjahat. Tapi kalau dia tidak penjahat, dia seorang yang mungkin difitnah atau bagaimana, pasti dia membela, saya tidak bersalah, tolong lepaskan saya tidak bersalah. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengatakan sepatah kata. Apakah ini artinya bahwa Tuhan Yesus bersalah? Apakah ini artinya Tuhan Yesus tidak bersalah juga? Tidak demikian. Ya. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus ketika dia masih dalam pelayanannya pun bersama dengan murid-murid, dia menyampaikan apa yang akan terjadi kelak dalam kematiannya. Matius pasal 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat yang pasal 17 ayat 22 juga menyatakan demikian, bagaimana anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan selanjutnya di situ Tuhan Yesus menyampaikan bagaimana dia harus mati pada akhirnya. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara sudah dikasih tahu, besok kamu mati, wah saudara sudah bingung gitu ya. Wah ini gimana ini? Saya belum banyak amal, misalnya begitu. Kalau membuat amal itu menjadi kita masuk surga, atau mungkin saudara akan kebingungan apa yang harus saya cari. Wah,
Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Kalau dia sudah tahu bahwa di Yerusalem dia akan mati, mungkin kalau dia benar-benar manusia, dia tidak akan di Yerusalem, mungkin tinggal di Indonesia. Begitu ya. Tetapi apakah itu terjadi? Tidak. Karena dia ingin menggenapi apa yang dimau oleh Allah Bapa. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kematian Tuhan Yesus menggenapi nubuat para nabi dan apa yang disampaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga ini, saya melihat bagaimana pentingnya kematian Tuhan Yesus di sini. Karena kematiannya adalah menghidupkan saya dan saudara. Kematiannya menghidupkan, memberi keselamatan bagi saya dan saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di dalam ayat yang ke-15, pasal 27 ayat 15 itu telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua terseru, "Ia harus disalibkan." Pilatus ketika memberikan pilihan itu, Yesus disandingkan dengan Yesus Kristus, disandingkan dengan Yesus Barabas. Di mana Yesus Barabas ini dia adalah seorang penjahat. Dia seorang penjahat, terkenal kejahatannya di dalam ayat yang ke-16 itu. Di dalam Kisah Para Rasul menuliskan bahwa dia, "Tapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu." Dia seorang pembunuh, pemberontak, dan penyamuk. Istilahnya kejahatannya ini sudah luar biasa. Yesus dalam kebenarannya, Yesus Kristus disandingkan dengan Yesus Barabas yang terkenal dengan kejahatannya begitu luar biasa. Tujuan Pilatus sesungguhnya ingin menyelamatkan Yesus, supaya orang berpikir bahwa kebenaranlah yang harus diselamatkan, tetapi ternyata tidak demikian. Ini menjadikan gambaran kepada saya dan saudara. Gambaran kepada saya dan saudara. Bagaimana saya dan saudara, Tuhan Yesus yang tidak bersalah, tidak berdosa, menebus dosa saya dan saudara yang jauh melebihi. Kalau kita berpikir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti orang-orang yang ada di luar, bagaimana keadilan ketika itu ditimbang antara yang baik dan yang buruk itu, kira-kira saudara ini banyak baiknya atau buruknya? Banyak yang mana? Banyak baiknya atau buruknya? Banyak jahatnya atau banyak
Hendaknya. Banyak jahatnya ya Mbak. Nanti mandi lagi. Pasti kita banyak jahatnya. Dan itu jelas bahwa hukuman kita pasti masuk neraka. Istri saya bertanya, Pak, kalau kita itu orang-orang nanti kan dalam pengadilan, Bapak Ibu Saudara kan diadili. Setuju diadili? Nanti mati diadili toh? Tetapi diadili seperti apa kalau Bapak Ibu Saudara? Apakah saudara akan diadili, oh ini baik, maka saudara akan masuk surga. Oh ini Bapak Ibu Saudara banyak jahatnya, akan masuk neraka. Tidak. Bagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diadili. Diadili untuk apa? Menerima mahkota. Mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan. Itu bukan masalah saudara akan masuk neraka, tidak. Tetapi saudara akan mendapatkan itu. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak percaya? Dia diadili, bukan untuk masuk neraka atau surga juga, tidak. Tetapi dia ditetapkan bahwa engkau tidak percaya, engkau masuk ke sini. Di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan bimbang lagi nantinya. Kenapa? Ini loh menjadi gambaran kepada saudara dan saudara. Ketika Pilatus memberikan kepada saudara dan saudara, mana yang kau pilih? Yesus Kristus atau Yesus Barnabas yang penuh dengan dosa? Kematian Yesus memberi kehidupan kepada orang yang berdosa. Di dalam Yesus Barnabas itu memberi kehidupan bagi mereka. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kematian Tuhan Yesus itu menghidupkan kita dari kematian kekal. Saya dan saudara akan diberikan kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Menjadi pertimbangan bagi kita. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa yang saudara lakukan untuk membalas kasih Tuhan? Adakah kesetiaan, ketaatan, dan pengorbanan kita untuk Tuhan Yesus? Ada sebuah pujian yang akan dinyanyikan. Kita akan merenungi kebenaran firman Tuhan. Karena salibmu, Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Karena salib Tuhan Yesus, maka saudara-saudara diselamatkan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kau beri
mempersiapkan kita untuk memasuki di dalam upacara perjamuan Tuhan. Adakah dosa-dosa dalam diri kita? Ketidaksetia, ketidaktaatan dalam diri kita. Berdoalah kepada Tuhan, mohonlah pengampunan kepada Tuhan. Persiapkan diri saudara untuk menerima perjamuan Tuhan pada saat ini. Yesus telah segalanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, memulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan Kemudian untuk para pelayan yang mukjizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Barang siapa dengan cara yang tidak tahu akan mati atau hidup seorang pun, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah setiap orang mencuci diri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengerti Tuhan, ia mendatangkan Tuhan atas diri. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu Memuji hati kita masing-masing. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, kami datang kepadamu dengan segala kehendak. Kami mau mengambil, kami mau menerima bagian daripada tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan roti perjamuan dan anggur perjamuan saat ini. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, kelayakan kami untuk menerima berkat anugerah
yang boleh menyucikan hati dan pikiran kami, supaya kami tetap selaras dan setujuan di dalam Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu apa yang boleh kami lakukan di dalam upacara perjamuan Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum anggur perjamuan dan roti perjamuan disampaikan, saya mohon dari Bapak Ibu Saudara, jika ada dari jemaat yang hadir yang belum dibaptiskan, secara selang tidak diperkenankan untuk mengambil. Jadi yang dibaptiskan yang secara selang saja yang boleh mengambil anggur perjamuan dan roti perjamuan. Demikian.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Marilah angkat tangan kita, roti. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan. Angkatlah cawan saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur atas Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu yang saat ini boleh Tuhan nyatakan kepada kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah tubuh dan darah Yesus yang saat ini kami nikmati itu menjadi materai dalam hidup kami, untuk dalam perubahan hidup kami, supaya kami selaras dan setuju daripada apa yang Tuhan nyatakan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi atas kebaikan Tuhan, kasih kasih Tuhan yang boleh menyelamatkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita pujikan darah Kristus Maha Kuasa. Silakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah melaksanakan upacara baptisan dan upacara perjamuan Tuhan. Dan hari ini juga adalah hari yang spesial bagi hambanya Bapak Jordan dan Ibu yang melayani di Jati. Mereka sudah dikaruniai seorang putri putri, dan saat ini ingin mempersembahkan putrinya, dipersembahkan kepada Tuhan melalui gereja ini. Untuk bersama-sama kita didik, kita akan mengambil bagian di dalam proses pendewasaan dalam kerohaniannya. Selamat undang Bapak Ibu Jordan bersama dengan Putri Kathleen ya. Ya, silakan ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri, kita akan bersama-sama mendoakan Putri Kathleen. Ya, sangat luar biasa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu sekali lagi. Engkau yang sudah memimpin dan memberkati
kami, Engkau yang sudah menolong kami di dalam upacara, baik baptisan maupun perjamuan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kado yang terindah yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami, bagi keluarga Bapak Jordan dan Ibu, yang Tuhan memberikan kasih karunia-Nya melalui putrinya yang pertama. Saat ini mereka berkomitmen untuk mempersembahkan anakku ini di dalam tangan kasih-Mu. Sekiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan campur tangan, dan Tuhan akan tolong di dalam kehidupannya. Pimpin sertai, dan kami berdoa supaya Allah sendiri akan menolong di dalam setiap hal yang dirindukannya. Kami menyerahkan untuk masa depannya, kami menyerahkan untuk setiap kehidupannya, baik studinya, teman hidup pun Tuhan akan memberkati pelayanannya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan kedua hamba-Mu ini di dalam mendidik, di dalam merawat. Tuhan juga akan memberkati, Tuhan juga akan campur tangan senantiasa, sehingga hamba-Mu ini akan terus dipakai Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami memberkati keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri di sini Bapak Jordan, dan saya mengundang untuk silakan duduk kembali. Yang dibaptiskan bisa ke depan, yang dibaptiskan bisa ke depan juga. Bapak Jordan bisa menolong saya untuk menyerahkan sebagai ketua wakil ketua. Ya. Bapak Sarjono bisa menolong untuk sebagai wakil ketua untuk yang baptisan. Ada kita dan Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Saya mau mengajak kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita boleh seru di hadapan Tuhan, sekali lagi mengingat akan apa yang Tuhan sudah lakukan. Jadi komitmen serta kekuatan kita untuk terus hidup setia kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita menyanyikan bagian refrainnya saja. Begitu besar kasih-Mu padaku, terima kasih untuk salib-Mu. Injil itu kepada kami. Begitu besar kasih-Mu, begitu besar anugerah-Mu. Engkau yang telah mati di kayu salib, dan saat ini kami peringati
yang saat ini kami boleh menikmati kehidupan karena kematian di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah kematian itu yang akan terus mengingatkan kepada kami, supaya kami terus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh mendengar akan kasih Allah, akan pengorbanan Allah, sehingga kedatangan Tuhan yang kedua akan semakin dekat dan akan semakin terwujud. Dan kami berdoa supaya anak-anakmu yang saat ini hadir, yang saat ini mendengar firman Tuhan, Tuhan akan materaikan firman-Mu di dalam hati mereka masing-masing, supaya mereka terus diingatkan akan kasih Allah yang begitu luar biasa ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Jikalau saat ini Tuhan, kami mau kembali ke rumah kami masing-masing, pimpin perjalanan kepulangan kami dalam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan karena pertolongan Tuhan saat ini. Demikian juga Tuhan, sebelum kami pulang, kami mau menikmati persekutuan. Sucikan dan kuduskan apa yang sudah disediakan hari ini, makanan minuman ini, supaya menjadi kekuatan, kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus, persekutuannya di dalam Yesus Kristus, kiranya akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah setiap ladang-ladangmu, ternak-ternakmu, diberkatilah engkau. Arahkan pandanganmu hanya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga engkau hidupmu akan terus berpadanan kepada Dia yang mengasihimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kiranya penebusan Kristus terus bekerja, kuasanya membangkitkan dan menghidupkan kita senantiasa. Tuhan memberkati.